Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai atau sampai berakhir agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dan setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema renungan saat ini adalah dosa orang-orang yang melayani Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ya, kita bisa melihat firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian, lalu pulanglah Elkanah ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang durzila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo, bahkan sebelum lemaknya dibakar. Bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dimakan, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita tahu bersama Imam Eli ini memiliki beberapa anak, dan biasanya seorang imam kan itu dia tempatnya di bait Allah atau di tempat atau di ruang di mana di situ diadakan peribadatan, dan hari-hari hidup mereka ya mempersembahkan korban, ya tugasnya seorang imam seperti itu. Lalu kemudian tugas juga dia bukan hanya mempersembahkan korban, tapi mendidik anak-anak dan lain sebagainya agar supaya menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan. Nah, di sini kita menemukan ternyata dalam teks ini menemukan ada kejanggalan ya yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Dan kita di sini bisa melihat ada beberapa dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa tema khotbah saya atau tema renungan saya adalah dosa orang-orang yang melayani Tuhan. Karena kita berpikir biasanya orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang kudus, orang yang suci. Itu memang benar, orang yang dipilih Tuhan itu memang benar sekali dan tidak ada yang salah. Tetapi itu tergantung dari oknum dan personal setiap orang ya. Dan kita tahu bersama Imam Eli begitu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia memperoleh anak ya, ini menjadi suatu kendala dalam keluarganya Imam Eli. Dan di sini ada beberapa dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Dosa yang pertama adalah mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, di sini
ataupun batas ya. Kalau kita lihat, kita perlu memperhatikan di ayat yang ke-12 ya. Ya, kita mundur sedikit karena saya baca tadi ayat yang ke-13, kita mundur sedikit ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya, mereka tidak mau mengindahkan Tuhan, sehingga yang terjadi adalah mereka melakukan dosa. Dan ini adalah sesuatu yang fatal yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Yang sebenarnya mereka harus pahami dan tahu, oh, ayah saya ini adalah seorang pelayan Tuhan. Ayah saya ini adalah seorang imam. Saya harus berusaha hidup sebaik mungkin, saya harus hidup benar-benar seperti orang tua hidup, ya, melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya adalah kerinduan yang besar bagi orang tua ketika anak-anaknya itu mengikuti jejak orang tua. Ya, tetapi banyak anak-anak yang tidak mau mengikuti jejak orang tuanya, sehingga mereka ketika mereka mulai dewasa tidak menentu ya, kehidupan mereka dan masa depan mereka tidak berjalan dengan mulus. Kenapa? Karena mereka mau mengikuti apa yang mereka mau sendiri. Ya, tidak seperti apa yang dimau oleh atau diingini oleh Tuhan ya. Ada kan kadang-kala kita memberikan kebebasan kepada anak-anak kita ya, agar supaya mereka punya apa atau jadi apa kamu kemudian. Nah, kita memberikan kebebasan itu, haknya kita untuk memberikan kebebasan bagi mereka. Mereka mau memilih apa, mereka maunya apa dan seperti apa, apakah mereka mau melayani yang lain dan sebagainya. Bahkan kemudian ada orang yang mengatakan bahwa jangan kita tuh ajar anak agar supaya mereka itu selalu ikut kita, selalu ikut kita. Dan adalah hal yang wajar lah bagi kita ketika kita mengajar anak-anak kita agar supaya anak-anak kita mengikuti kita. Ya, itu adalah hal wajar, tidak salah. Nah, sehingga ketika kemudian kita lihat dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli ini tidak mengindahkan Tuhan, ini adalah sesuatu yang melanggar ya, sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, dosa yang berikutnya, dosa yang kedua yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli adalah melanggar batas hak para imam. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah kalau kita lihat di ayat yang ke-13, di situ firman Tuhan katakan ataupun batas para hak imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Nah, ini adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Kenapa? Melanggar batas para imam. Karena mereka itu pada zaman itu ada batas ya, ada batas di mana itu mereka nggak boleh melanggar batas para imam. Di mana di situ tugas dari imam-imam adalah melayani dan lain sebagainya, kan kita tahu bersama. Tetapi mereka melanggar batas para imam. Nah, ini harus kita pelajari, harus kita lihat bahwa kadangkala ya ada anak-anak yang sudah di luar batas, mereka sudah melanggar batas yang sebenarnya nggak perlu ya. Sama seperti kalau kita ingat ya tentang anak-anak Nuh ya, ada dua anak Nuh itu, mereka menutup aurat dari ayah mereka, tetapi ada salah seorang anak dari anak Nuh itu, dia justru melanggar batas ya, melanggar batas sehingga dia mendapat perkataan yang sebenarnya dia nggak perlu terima, tetapi karena dia melakukan hal itu pelanggaran, nah dia harus menerima peringatan dan sebagainya. Nah, itu dosa yang kedua. Dosa yang ketiga adalah mengancam akan melakukan kekerasan. Nah, dosa yang ketiga kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16 kita bisa buka Alkitab kita dan lihat, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Nah, mereka ingin mengatur, anak-anak Imam Eli ini ingin mengatur dan mengancam akan melakukan kekerasan kalau tidak melakukan seperti yang mereka ingini dan mereka harapkan. Nah, ini adalah hal yang sangat fatal. Ironis sekali ini terjadi kepada anak-anak seorang yang melayani Tuhan ya, orang yang kita tahu dia adalah orang yang seorang Imam Eli, kita tahu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian ketika datang pada anak-anaknya itu mengalami ikabot, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena mengancam akan melakukan kekerasan. Nah, terkadang kan kita berpikir nih, loh, dia kan anak hamba Tuhan, kenapa sih dia melakukan hal-hal ini, hal-hal kekerasan dan sebagainya. Nah, seharusnya tugas dari orang tua bukan berarti Imam Eli belum pernah mendidik mereka. Artinya, saya yakin bahwa
sekian persen mereka dapat didikan dari orang tua. Ya, pada waktu mungkin Imam Eli agak sedikit muda ya. Tetapi yang dilakukan oleh, ya itu timbul dari diri sendiri juga, anak-anak Imam Eli. Mereka mau melakukan ini, A, dan lain sebagainya. Tetapi justru itu yang mereka lakukan adalah melanggar ya, mengancam akan melakukan kekerasan. Nah, bukan berarti juga kita ketika kita diberikan kebebasan atau anak-anak kita diberikan kebebasan, ya kita main menganggap remeh orang-orang dan sebagainya dan tidak ada aturan. Nah, ini harus kita lakukan adalah bahwa kita harus mengerti mekanisme aturan dan sebagainya ya. Kita harus mengerti firman supaya kita nggak gampang membenci orang dan nggak gampang seenaknya hidup seenaknya mentang-mentang anak seorang imam. Nah, jangan sampai kita merasa nih kita anak hamba Tuhan, kita anak orang yang berpengaruh, akhirnya kita mempergunakan itu dengan salah. Nah, dosa yang keempat yang dilakukan oleh orang-orang yang melayani Tuhan adalah memandang rendah korban untuk Tuhan. Di ayat yang ke-17 kita lihat di sini, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, ini adalah hal yang fatal juga ketika mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Di lain sisi para imam memandang sangat luhur, sangat tinggi korban untuk Tuhan, tetapi datang dari anak-anak Elia, anak-anak Eli maksud saya, Imam Eli maksud saya adalah mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, ini adalah hal yang tidak perlu sebenarnya terjadi, tapi karena ini mereka begitu angku dan begitu sombong, maka mereka memandang rendah korban untuk Tuhan, dan akibatnya mereka malah mengalami hal yang sebenarnya tidak perlu mereka alami. Dan itulah yang mereka alami, hukuman dari Tuhan. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar supaya kita diberkati Tuhan lebih lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.